Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula matur kathah napa kedhik niki? Kedengan. Karena tadi sudah disebut sebagai sosok dari Pondok Yambu'ul Quran, mau sekalian memberikan informasi, cerita bahwa di Pondok Yambu'ul Quran itu ada pola cara menjawab salam. Tapi seumpami jenengan mboten pas, mboten podo nggih, ora dosa. Cuman karena sudah disebut dari Yambu'ul Quran, badhe kula criyosake pola jawab salam. Niki ingkang dipun dawuhaken Abah Ulil Albab Arwani, ketika yang puluk salam, yang memberikan salam itu pakai redaksi assalam. Napa? Assalam. Iku nak sing belajar tajwid ono al syamsiyahnya. Ada al syamsiyahnya. Karena yang puluk salam ada al syamsiyahnya, niku dari Abah sing jawab nggih nak saged wonten al syamsiyahnya. Jadi diselaraskan. Terus jawabnya gimana? Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Jadi kumus. Jadi disesuaikan. Kalau yang sudah belajar gramatikal Arab, nahwu sorof, iku nak sing peluk salam makrifat dipapak kalih makrifat. Kalau yang peluk salam tidak ada alnya, contoh Assalamualaikum, tidak ada alnya, maka yang jawab pun tidak ada alnya. Waalaikumsalam. Ini coba kita praktek nanti, karena memang seringnya pakai al, sekali pakai gaya Yambu'ul Quran. Siap ya? Yang kedua, panjang pendek. Walaupun salam bukan Quran, tetapi Abah Ulil Albab itu memperhatikan. Lagi-lagi jenengan buatan pas banget, buatan nopo-nopo. Ini kalau cerita gede. Apa itu? Yaitu ketika melafadzkan warahmatullahi. Hi. Itu panjang apa pendek? Pendek. Cuma kadang memang kita suka panjang. Jadi kalau ada yang aslinya pendek, walaupun kita sukanya yang panjang, itu tetap harus dibaca pendek. Berarti gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali gaya Yambu'ul Quran ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kehormatan bisa hadir dalam sebuah acara yang istimewa. Acara yang tentu menjadi kenangan-kenangan terindah dari sekian kenangan kita berada di madrasah. Karena saya sendiri adalah alumni madrasah. Kita bangga menjadi santri-santri, siswa-siswi madrasah. Alhamdulillah, bersama kita romo-romo kiai, ibu-ibu nyai. Teng mriki alhamdulillah dari Kementerian Agama
Masya Allah lengkap, baik yang masih ngantor, masih bertugas maupun yang sudah purna. Ada Pak Nurbadi yang sudah purna, ada Pak Suhadi yang saat ini masih menjabat, dan juga kawan-kawan yang saat ini berada di Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kudus. Ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Radiyah, dan seluruh kepala-kepala sekolah yang saat ini hadir. Tentu kita doakan mereka mendapatkan taufik minallahi azza wa jal, diberikan kesehatan, diberikan semangat yang selalu membara untuk menjaga, untuk memberikan segala ilmu-ilmu yang tentu harapannya bisa diserap oleh adik-adik, siswa-siswi, santri putra, santri putri, dan harapannya ilmu itu benar-benar ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semua yang hadir termasuk Bapak Ketua Kloter kawula Pak Ufron. Niki kiambake ingkang memprovokasi kula untuk hadir. Beliau kemarin kebetulan satu perjalanan haji, beliau bagian napa pimpinan sebagai ketua kloter, kula kebetulan dados PHD bagian bimbingan ibadah. Jadi ketika ada orang Arab kalau datang ke maktab, beliau selalu manggil saya, Gus, ana wong Arab. Apa Pak? Jenengan sing jagongi. Juga Romo Yai Syairozi, Kang Yai Asy'ari, semua yang saat ini membersamai kita, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, teristimewa kepada siswa-siswi yang saat ini kalau S1 mungkin bahasanya wisuda, kalau di pondok mungkin wada' atau muwadda'ah, pelepasan, akhir sana, dan lain sebagainya dengan sekian istilah yang ada. Dan juga Bapak Wali Santri, Bapak Wali Siswa-siswi, Wali Murid dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 nggih? Nggih. Tetap 1 insyaallah, dan insyaallah tetap jadi nomor 1. Amin Allahumma amin. Saya sendiri seperti yang saya bilang adalah alumni madrasah. Kebetulan kula walaupun madrasah, cuman memang bukan madrasah negeri, tapi luar negeri. Lah kok luar negeri? Swasta luar negeri. Sehingga setelah lulus madrasah di Indonesia, kebetulan kaula mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S1 di Syria, kemudian lanjut S2 di Libya, dan terakhir dapat beasiswa di Turki. Jadi seandainya bahasa saya itu nanti campur aduk, mohon dimaklumi. Yang jelas kita bangga menjadi santri madrasah. Coba kawan-kawan yang saat ini sudah kelas 9 dan mau naik kelas 10, apapun nanti sekolahnya, banggakah kalian menjadi santri-santri dan siswa-siswi madrasah? Wah, kurang semangat ini. Coba jawabannya biar gak kantuk. Bangga, gitu ke? Banggakan kita menjadi siswa-siswi madrasah? Yang perlu saya sampaikan, unggulan madrasah di bawah Kementerian Agama itu secara legalitas nyaman, aman, terkendali, baik jenengan untuk mendaftar di dalam negeri maupun luar negeri.
Ini salah satu plusnya M. Bukan berarti yang S tidak plus. Ya, semua ada plus minusnya. Ini sekedar cerita ketika M madrasah itu ada sekian mata pelajaran yang mau jenengan daftar ke kanan juga bisa, untuk daftar ke kiri juga bisa. Niki laporan saking sebagian wali santri yang pondokkan, kebetulan di Yambu'ul Quran itu ada yang di dalamnya madrasah aliyah, tapi di dalamnya juga ada yang sekolah menengah atas, ada SMA. Ketika yang pondok sekolahnya itu SMA, SK atau yang lain, mohon maaf, itu ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalkan ke Al-Azhar Mesir, itu tidak bisa langsung diterima. Kenapa? Karena di transkrip nilainya tidak ada keterangan fikih, tidak ada keterangan Quran, hadis, keterangan mata pelajaran tidak ada itu. Tapi kalau alumni madrasah ada. Ketika mau melanjutkan ke kedokteran ataupun jadi arsitek, sama dahnya ketika madrasah. Kenapa? Di sana ada mata pelajaran yang menunjang untuk melanjutkan tersebut. Ketika diniyah saja, mungkin dia akan pindah ke Al-Azhar, tetapi ketika dia maju ke jurusan doktorat juga sulit. Jadi yang paling nyaman bisa belok kanan, bisa belok kiri, itu madrasah. Kita bangga jadi siswi madrasah. Tepuk tangan untuk madrasah. Tentu semua itu jangan lupa, selain kita bangga, tapi juga jangan lupa berikhtiar. Setelah berikhtiar, jangan lupa berdoa. Dan Masya Allah, tadi saat saya sampai di sini, saya lihat para wali murid, para wali santri, para wali siswa-siswi sedang mendapatkan prosesi yang istimewa, sungkeman. Ini bentuk dari doa restu untuk anak-anak kita bisa melanjutkan jenjang yang lebih istimewa dan mendapatkan kebahagiaan. Dan tentu harapan kita bukan hanya bahagia di dunia, tapi sampai masuk surga. Amin Allahumma amin. Sesuai yang ada dalam manual acara, waktu saya tidak banyak. Jadi dalam kesempatan saya mau mengutarakan salah satu riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an la taqum sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa yataqaraba az-zamanu wa tataqaraba al-aswaqu. Jadi keterangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada sekian kejadian, akan ada sekian peristiwa sebelum kiamat tiba. Kita coba cermati, apakah zaman kita sudah sampai yang disebutkan atau mirip-mirip dari riwayat yang ada. Apa itu? Hatta yuqbada al-ilmu. Kiamat akan tiba, itu akan didahului. Salah satunya adalah peristiwa yuqbad al-ilm. Ilmu dicabut. Para syurahul hadis memberikan keterangan bagaimana cara pencabutan ilmu. Apakah dengan terbakarnya sekian buku? Apakah dengan ditariknya, disedotnya file-file yang ada di dunia? Ternyata tidak. Yuqbad al-ilm,
biwafatil ulama. Ilmu dicabut itu dengan bentuk dan pola teknisnya adalah dengan wafatnya para ulama. Karena ketika ulama telah tiada, maka yang tinggal adalah orang yang koyo ulama. Mungkin gayanya gaya ulama, pakaiannya juga pakaian ulama, yo sorbanan, yo jobahan, yo jenggotan. Tapi apakah dia benar-benar? Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena ketika yang ada bukan ulama beneran, tapi ulama KW, yang ada bukan memberikan ketentraman, tapi kerusakan. Bukan tentram, tapi malah gundah gulana. Tidak mengajak kepada kebenaran, tapi malah tidak kesesatan. Enggak terasa. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu, adik-adik juga melihat salah satu film atau sinetron dari Malaysia. Apa itu? Lakonnya siapa, Bu? Adik-adik tahu ya? Pernah lihat? Walid. Pernah lihat ya? Sorbannya istimewa, pondoknya besar, santrinya banyak, pinter baca Al-Quran, iya, sering mengutip hadis Nabi, iya. Tapi kalau malam tiba, ada pelajaran khusus, terutama bagi yang santri putri. Tidak hanya diajarkan nikah zahir, malah diajarkan nikah batin. Makanya di TikTok yang berseliweran apa nih? Walid nak Dewi boleh. Akhirnya yang muncul bukan sekedar transfer ilmuwan, tapi transfer hal-hal yang tidak benar. Ini kalau tidak kita jaga, maka para ulama meninggal dunia, tidak ada yang mau meneruskan keilmuan mereka. Nah, ini termasuk salah satu yang disebutkan Kanjeng. Maka dari itu, tentu harapan kita adik-adik didukung oleh orang tua, jangan sampai kemudian generasi kita lepas tanpa kendali, tanpa bimbingan para ulama. Dan harapannya harus ada kader-kader yang mau menekuni keilmuan para ulama yang nanti melanjutkan perjuangan. Itu harapan. Tapi yang jelas di bawah Kementerian Agama semua ditata dan dikawal. Tentu kita berdoa semoga semuanya berjalan lancar, kiai-kiai kita juga diberikan panjang umur, dan generasi selanjutnya bisa melanjutkan perjuangan mereka. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah tadhara al-fitanu. Masa itu akan sebuah peristiwa di mana fitnah itu mudah tersebar. Secara umum, berita dulu di zaman Arab kuno tersebar berita lewat para penyair. Maka dulu para penyair itu dihormati, bahkan mendapatkan sekian hadiah dari para raja. Kenapa? Karena para raja meminta penyair menyenandungkan tentang sifat-sifat istimewa si raja, karena sekali penyair menyenandungkan itu, maka seluruh negeri akan menyanyikannya. Sekali ada orang dibuli oleh penyair, maka akan dibuli seluruh negeri. Tapi ada seorang yang dipuja oleh penyair, seluruh negeri akan memuja. Kemudian datang masa di mana penyebaran berita, kalau zaman Pulau Ale, lewat apa? Radio, televisi, surat kabar.
saat ini berita, informasi tidak hanya lewat itu. Televisi mungkin hanya ada di ruang tamu. Malah zaman saya dulu satu desa mungkin yang punya cuma satu. Sekarang tidak nunggu televisi, semua informasi masuk ke kita, ke anak-anak kita lewat alat yang mereka pegang. Kalau tidak hati-hati, maka bisa terkena imbas sekian informasi yang itu kalau tidak benar dan ikut menyebarkan, berarti fitnah telah tersebar bahkan melalui tangan kita. Maka ketika mendapatkan informasi harus hati-hati, harus cek dan recheck. Ada yang bilang saring sebelum sharing. Fitnah itu bukan hanya tersebar yang kemudian membawa sebuah ancaman yang biasa, tapi luar biasa. Kita dengar sekian negara babak belur. Kenapa? Karena fitnah yang tersebar. Irak hancur. Ada berita apa saat itu? Dianggap menyimpan senjata pemusnah massal. Tapi ketika sudah babak belur, ternyata tidak ada. Koloni tentang Syria sampai saat belum tenang. Kenapa? Rakyatnya diadu domba. Terakhir kabar-kabar yang lagi santer antara Pakistan dan India. Diadu, dibuat ajang. Untuk apa? Untuk tempat menjajal pesawat kono karo pesawat kene. Sing kono nggawa apa? Pesawat Prancis, kene nggawa pesawat Cina. Ternyata yang Cina, pesawat Cina bisa merontokkan sekian pesawat Prancis. Kata teman saya, iya, iku sing pinter ora pesawate ya, sing penting pilote. Ternyata pilotnya Pakistan itu ibu-ibu. Nah, kan jadinya nak ibu-ibu sen kanan belok kiri. Jadi pilot India kaget, akhirnya babak belur. Anda Bu. Yang jelas begitu mudah fitnah dipicu, mudah disebar. Bahkan masuk pesantren Bu sekarang. Kemarin wonten Romo Yai Sepuh punya pondok, beliau khusyuk, pondoknya tidak besar-besar banget. Tapi cerita tentang pulau bayar denda, bayar denda. Loh, bayar denda? Jadi ada kasus di pondoknya, ada salah satu santri yang agak usil, sering ngambil barang temannya. Tidak dibilang berkali-kali, yang lihat tuh Pak Yai sendiri. Karena udah berkali-kali dibilangin enggak nurut-nurut, malah tambah menjadi-jadi. Biasa toh pemanggilan wali santri dipanggil. Tapi ketika dibilang orang tua diajak rembukan, disampaikan kejadian seperti ini, seperti apa bilangnya wali santrinya? Pak Kiai lihat sendiri. Iya. Ada saksi lainnya? Tidak ada. Pak Kiai ada CCTV? Enggak ada. Loh, Pak Kiai akan saya bawa ke pengadilan atas pasal pencemaran nama baik. Lah yang Pak Kiai lugu peti. Saya akan kabarkan pondok Pak seperti ini, seperti kalau enggak tahu ya denda, kan saya terlanjur tercoreng, anak-anak yang lain terlanjur tahu. Akhirnya bayar denda Bu, pinten? 20 juta. Katanya untuk biaya pindah pondok karena anaknya sudah enggak kerasan terfitnah. Padahal makanya rencang kula nyeten, saiki ku guru niku singkatannya ora digugu lan ditiru. Terus apa?
Guru niku malah saiki lebih bisa disebut guru, gulung-gulung ra iso turu. Kenapa? Karena banyak tekanan dari kanan kiri. Banyak keinginan sana sini. Kalau zaman dulu nyerahkan ke Romo Yai niku full. Monggo Yai pun terserah jenengan. Nggih kula pun terserah jenengan mugi-mugi dados putra-putri ingkang saleh salehah. Saniki pun benten. Teng-tenggen kula lho nggih. Nak wonten wali santri biasane mboten sekedar pasrah. Oh, ini anak saya Pak Kiai. Boleh usul Pak Yai. Itu kalau ini bagusnya gini Pak Yai. Kalau itu bagusnya begini Pak Yai. Kita catat saja. Tapi yang jelas kita boleh usul, kita boleh memberikan masukan, tetapi harus tahu pola, teknis dan kapasitasnya. Karena yang dikhawatirkan kayak tadi, yang muncul fitnah. Ketika fitnah muncul, ini yang bahaya. Anak kita akan terkena imbasnya, mungkin kita tidak terasa. Tapi ketika kita sudah tidak percaya atau mungkin punya kata-kata yang tidak baik ke guru dari anak-anak kita, itu akan memunculkan dalam bahasa santri nuqtatun sauda. Nuqtah sauda ini akan menutupi, totol-totol hitam ini akan menutupi hati anak kita, yang akan semakin banyak dan tidak bisa menyerap keilmuan. Tapi kita yakin ini Masya Allah sukses 300 berapa Bu? 56 ya? Atau lebih nih. Niki semoga benar-benar mendapatkan ridho dan restu dari guru-guru semua. Jangan lupakan bahwa semua itu salah satu dari keinginan bersama, karena memang tidak mungkin berhasil paling tidak dalam kitab ta'lim muta'allim 3 elemen harus berjalan bersamaan. Sinten niku? 1 yang menjalani yaitu siswanya. Yang kedua gurunya yang harus mau tenanan dengan sekian ilmu ditata, dengan sekian cara. Dan juga yang ketiga orang tuanya tidak lupa mendukung, mendoakan dan tentu melunasi administrasinya. Niki pun lunas kabeh nggih. Alhamdulillah. Itu fitnah yang begitu mudah tersebar. Yang ketiga, wayaktsura al-kadzibu. Akan muncul zaman sebelum kiamat tiba, kebohongan semakin merebak. Rencang tonggo kula winginane angsal WA. Anda beruntung mendapatkan hadiah Innova Zenik. Silahkan hubungi nomor ini. Wong jenenge wong desa, suweneng apa? Zenik. Akhirnya nelpon. Halo? Ya? Ini saya ada pengumuman. Ya betul. Dapat Zenik. Iya. Tapi Pak, ini karena memang sebuah hadiah itu ada pajaknya, mohon pajaknya ditransfer dulu ke nomor ini untuk nanti kita proses. Berapa pajaknya? 50 juta. Mikirnya tonggo kula niku 500 juta harga Zenik kira-kira. Kalau hanya untuk pajak 50 juta, 500 dikurangi 50 masih 450. Tergoda mentransfer. Setelah 1 minggu nggak ada kabar. Akhirnya dia nelpon lagi. Setelah nelpon lagi, apa informasinya? Oh ya, sudah kami terima, kita proses. Cuman sekarang di beberapa tempat banjir. Pemene sakniki tanggul jebol. Akhirnya apa? Perlu armada yang lebih. Terus gimana Pak? Untuk pengantaran sampai lokasi kita butuh tambahan. Berapa? 20 juta. 50 juta tambah 20 juta. 70 juta. 500 kurangi 70 masih 430 trans. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akhirnya setelah 1 minggu kemudian nggak ada kabar, nomor mau ditelepon ternyata apa? Nggak aktif lagi. Niki yang adzan punya MTSN apa lain? Mari kita tunggu ya. Allah ibarat. Kita tunggu sebentar. Ya. Allah. Bismillah. Nggih. Dugi pundi wau? Oh Innova. Ternyata banyak yang tertipu dari sekian. Ono sing sakniki umroh. Info murah meriah. Setelah bayar hilang, nggak ada orangnya, nggak jadi berangkat. Termasuk yang hati-hati kalau ada pengumuman tentang sekolah, tentang pondok dan lain-lain, juga harus hati-hati. Karena kebohongan kadang muncul dari hal-hal yang tidak kita nyana. Dan yang juga dihati-hati adik-adik, kalau cari jodoh, terkadang yang namanya generasi, napa niki? Kenalannya kan tidak lewat dunia nyata, lewat dunia maya. Kelihatannya di IG-nya, kinclong, moblong. Napa istilahnya saat ini niku nak kinclong niku? Glowing. Hati-hati. Banyak kebohongan glowingnya. Sekarang tuh glowing tidak dari sananya, tapi seringnya sekarang glowing tuh dari dananya. Dan yang paling ngetren sekarang tuh glowing dari filter kamera HP-nya. Maka hati-hati untuk memilih jodoh. Kowe tok kinclong nom barbarane bareng janjian tua. Karena Masya Allah filter kamera bisa menuakan, memudahkan. Itu wayak surah al-kadhibu. Hati-hati. Kemudian wayataqaraba az-zamanu. Zaman itu begitu cepat. Atau juga bisa dimaknai di dalamnya sekian perjalanan, sekian kegiatan bisa dipercepat oleh teknologi yang ada. Kalau masih ingat ketika masih di Syria dulu, kalau mau komunikasi dengan orang tua itu bisanya pakai surat Bapak, pos. Itu perjalanan dari Damaskus sampai Kudus itu 3 bulan. Kalau orang tua langsung balas 3 bulan, berarti 3 bulan jalan, 3 bulan balik. Berarti berapa bulan kalau mau surat? 6 bulan. Terus kalau mau surat niku kados ujian semester. 6 bulan. Ketika saya pindah S2 di Libya, sudah marak dunia maya, sudah ada ponakan-ponakan yang kuliah di sana sehingga bisa email. Baru bisa email-emailan. Lumayan. Nanti di print sama ponakan, kemudian dibawa ke orang tua. Tapi ketika sudah S3 di Turki, mainnya sudah WA, sudah bisa video callan. Pak kamar kula Pak rapi ya, bersih toh. Malah sekarang bukan hanya obrolan biasa, yang haji, tanya Pak Ketua Kloter, di depan Ka'bah nih loh, khusyuknya kurang, kenapa? Ya, karena memang mungkin secara fikih sah-sah saja. Yang penting ketika tawaf misalkan pundak kiri tetap menghadap Ka'bah, muter yang penting ini Ka'bah, sambil muter, halo. Itu zamannya bro. Begitu zaman terasa cepat dan segala bisa dipercepat. Ini mungkin perasaannya kemarin baru daftar, tiba-tiba sudah lulus. Tiba-tiba mau nikah, sudah punya anak. Kula mawon ndak terasa niki nembe gadah sekawan putra. Padahal kemarin perasaan baru berangkat cepat sekali terasa. Dan juga sekian hal bisa dipercepat. Haji yang dulu 6 bulan naik kapal, kemudian sekarang cuman 44 hari. Yang plus-plus mungkin 20 hari, mungkin yang orang sana
1 minggu hanya yang penting-penting saja. Yang kelima, wa tataqarabal aswaq. Pasar-pasar ini dekatan. Kula riyen niku ketika tesih nyantri rati bingung, pasar kok berdekatan niku piye? Dekat, mendekat, berdekatan. Mungkin pemahaman awalnya, oh dhisik nak pengen tuku kurma laren ning pasar Mekah. Oh sekarang mungkin bisa beli kurmanya di mana? Di Pasar Johar Semarang, di Kliwon. Sekarang untuk beli kurma tidak usah keluar kamar, shopping. Semua pasar ada, mau baju, mau makanan, bahkan obat-obatan ada di sini. Pasarnya berdekatan dan kita tidak perlu keluar, sekali klik akan datang COD. Masya Allah. Wa tataqaraba al-aswaq. Bayangkan semenjak Rasulullah itu sudah ada prediksi sekian kejadian. Apakah sudah bisa kita lihat saat ini? Kenapa kalau cerita niku? Kalau pengen mengabarkan ke adik-adik semua dan juga para orang tua bahwa zaman seperti yang disebutkan oleh Bapak Kan Kemenak tadi, zaman akan berubah, tantangan ke depan akan berbeda. Pendidikan harus selalu mengupdate karena teknologi pun terupdate. Tidak mungkin dengan gaya lama kemudian kita hidup di masa baru. Dulu orang jualan langsung oke. Sekarang banyak yang gulung tikar. Kenapa? Jualannya online. Dulu wartel pernah jaya. Kemudian warnet pernah jaya. Sekarang wartel warnet sudah terkumpul di genggaman kita. Nggak perlu kemana-mana. Yang punya warung kayaknya dihampiri bis. Sekarang bis sudah tidak lewat Pantura. Akhirnya lewat kemana? Cari tempat lagi. Ini yang jelas menunjukkan sekian kejadian sebelum kiamat tiba itu aneh bin ajaib. Yang mungkin dulu tidak pernah kita bayangkan, tapi hari ini kita nikmati dan kita tahu itu. Maka kita harus saling mendukung tadi. Pendidikan, santri itu sendiri, siswa-siswinya, guru juga harus mengupdate info dan pola pendidikan dan cara mendidik, keilmuan diupdate. Dan ketiga, orang tua pun oke, boleh memberi usulan, tetapi jangan sampai menekan sehingga guru-guru merasa kebingungan, bukan menjadi guru yang digugulan ditiru, malah jadi gulung-gulung ora iso turu. Harus sama-sama tahu, saling mendukung. Yang jelas itu bagian dari ikhtiar kita, dan kita doakan anak-anak kita di masa depannya benar-benar menjadi anak-anak yang membanggakan kita. Dan tentu bukan hanya yang membanggakan di dunia saja, tapi yang membanggakan kita sampai sama-sama masuk surga. Amin Allahumma amin. Nah, sesuai hitungan waktu ini kayaknya sudah lewat, mohon maaf. Karena memang kalau ngaji lama-lama itu malah lupa Pak ya. Nah, kayak azan kayak tadi itu kalau lama-lama kadang yang azan aja lupa. Kayak di YouTube nih loh Pak. Nah azannya kepanjangan malah lupa. Hayya 'alal falahu akbar. Wong hayalal falah kok barbarane Allah. Gara-gara kepanjangan. Maka saya sangat setuju panitia memberi waktu hanya beberapa menit, dan itu pun biar saya tidak capek, tidak banyak menyiapkan materi. Nah, karena ketok yo dawa cekak tetep podo. Mbah napane? Alhamdulillah. Nggih, kita tutup dengan sholawatan. Maulaya sholli wa limda ala
يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته من اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة مباركة إلى قيام الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين kirang langkung nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.